Sucikan ku, kuasa salibmu, pulihkan ku. Yang ku kira pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku, kuasa salibmu pulihkan. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages. Sing the song to your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, gapiku segala bebanku. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidup hatiku, sesuatu terjadi saat datang di
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Sebelumnya kami menghimbau bagi kita semua untuk menonaktifkan HP atau mengatur fitur silent pada HP kita masing-masing, serta dihimbau bagi kita semua untuk tidak mengambil gambar pada saat ibadah berjalan. Terima kasih. Sungguh indahnya ketika kita hidup di dalam kedamaian dan keakraban satu dengan yang lain. Demikianlah yang tertenun melalui persekutuan seperti yang dialami pada saat ini. Kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita masih mengalami sukacita yang demikian. Marilah bersama-sama memuliakan Dia melalui tuntunan tema mempunyai garam dalam diri dalam ibadah saat ini. Mari berdiri, kita muliakan Tuhan dari PKJ 2, mulia-mulia namanya. Bagi
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi, yaitu pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Akan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya hidup kita tak lagi memberi dampak yang baik bagi kehidupan. Dalam menyikapi pergumulan hidup, yang nampak hanyalah keluhan, sungut-sungut, kemarahan, kata-kata yang tak pantas, mulai bertindak seakan tak punya iman. Dalam menghadapi berbagai penderitaan, yang nampak kesedihan berlebih, depresi, melupakan komunitas doa, dan membiarkan diri semakin terpuruk. Di tengah-tengah terpaan ajaran yang tidak benar dan menyesatkan, cenderung kita tenggelam dan terhanyut di dalamnya tanpa mengingat, bergiat untuk menentang dan menegaskan kebenaran yang sejati. Situasi inilah yang membawa kita semakin jauh jatuh di dalam dosa. Karena itu mari datang dengan segala kerendahan hati, kita memohon ampun atas berbagai sikap abai dan keberdosaan kita di hadapannya. Berita anugerah dari Tuhan, Mika 7 ayat 19. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin.
Sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus, kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, Markus 9 ayat 50b. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Kita akan membuka Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ke-8. Kita akan membaca secara responsorial. Ayat yang keluar akan saya bacakan, ayat yang ke dalam Bapak Ibu yang membacakan. Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ke-8. Terpujilah penolong Israel. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita. air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, Dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu, sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang telah merancang kami dengan luar biasa, Allah yang setia memelihara dan mengasihi kami. Bersyukur Tuhan, pagi ini kami dimungkinkan oleh Tuhan. Dalam tuntunan penyertaan Roh Kudus, kami hadir di rumah-Mu yang kudus untuk memuji membesarkan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. 18 anak Tuhan akan datang di hadapan Tuhan, menyatakan imannya, janjinya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan sebagai orang dewasa di tengah-tengah gereja Tuhan sendiri.
biarlah anak-anak kami yang akan diteguhkan dalam sidi saat ini, mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Roh Kudus menolong mereka menjadi pribadi yang luar biasa, melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Dan karena itu Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, firman-Mu akan kami baca, dengarkan, renungkan bersama-sama sebagai bagian dalam kehidupan kami yang akan terus menuntun mengarahkan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kesadaran diri kami sangat terbatas Tuhan, pikiran kami, hati kami, telinga kami, mulut hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus memberkati kami, baik hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga bersama dengan jemaat-Mu akan merenungkannya, belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama terambil dari Bilangan 11 ayat yang pertama hingga 29. Bilangan 11 ayat yang pertama hingga 29. Api Tuhan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ." Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangislah di tempat pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membedakan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku.
Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ketika seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya yang terambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Yakobus 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit.
Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengar yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api.
Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kure sumanga puang. Manasu moraka. Yo, palendu opa. Senang hari ini karena pertama, ya Tuhan berkenan kita boleh menikmati persekutuan. Kata Alkitab bahwa bukan karena kehendak kita sendiri, tapi Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi kalau kita hadir hari ini bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang panggil kita, yang tuntun kita untuk datang memuliakan Dia. Yang kedua adalah Alkitab mencatat bahwa kalau satu orang mengaku dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka segenap malaikat sorga bergemuruh dengan puji-pujian untuk Tuhan. Hari ini ada 18 anak kita secara pribadi akan menyatakan imannya di hadapan Tuhan terhadap Allah Tritunggal, Allah yang menyelamatkan mereka dalam peneguhan Sidi Sang Pulo Karua. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kami bersama-sama menjalani yang namanya katekisasi Sidi. Apakah namanya merakilandi, tapi puji Tuhan bahwa anak-anak kita ini diperlengkapi oleh kedua hambanya, sebelumnya juga dengan pendamping dan pengajar-pengajar dari majelis gereja. Itu menjadi sukacita tentunya bagi kita dan saya secara pribadi untuk kemudian bersama-sama menyaksikan bagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana sorga bergemuruh dengan tepukan malaikat dengan kehadiran anak-anak kita. Nah, tema kita hari ini atau sepekan ke depan adalah mempunyai garam dalam diri. Hari ini barusan saya bawa khotbah saya. Selama ini biasanya hafal banget tuh sistematikanya, tapi karena ada anak kita 18 bukan berarti selama ini saya tidak siap ya. Saya bawa catatan dan ada 5 halaman, mudah-mudahan ini cepat selesai. Mempunyai garam dalam diri. Saya tidak akan jelaskan lagi ditandai rakatu garam, karena garam ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Selalu kita katakan, aduh, tanpa kamu itu bagaikan garam, sayur tanpa garam. Ya. Jadi tak maraton ale tanam banget tuh garam. Tapi kenapa kemudian garam menjadi identitas kehidupan orang Kristen? Mengapa? Saya kira ini yang kemudian harus kita jelaskan. 2 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang disamatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah garam dan terang. Ini menjadi karakter kita, ini menjadi tugas kita, ini menjadi identitas kita. Mengapa 2 hal ini dan hari ini bicara tentang garam, mempunyai garam dalam diri kita? Apakah kita tidak perlu mandi sehingga tubuh kita agak asin? Bukan itu. Tapi mengapa garam? Bacaan kita, saya fokus pada 2 ayat untuk kemudian mengantar seluruh bacaan kita. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Saya cari tahu apa yang dimaksud dengan setiap orang akan digarami dengan api. Ternyata Bapak Ibu bahwa garam sangat terkait dengan relasi antara Allah dan manusia. Jadi ini bicara tentang keterkaitan kita, relasi kita, keintiman antara Tuhan
dengan manusia. Dan ini dalam tradisi perjanjian lama dalam imamat ada yang disebut sebagai perjanjian garam. Perjanjian garam. Dalam bahasa Ibrani berit melah. Wah, sampai Tuhan melakukan perjanjian garam. Apa yang dimaksud dengan perjanjian garam? Bahwa setiap hal yang menyenangkan hati Tuhan ini terkait dengan kurban bakaran. Ada dua yang punya peran dalam bait Allah, yaitu Lewi dan imam. Imam itu secara eksklusif memimpin bagian ruang Maha Kudus. Dalam gedung bait Allah itu ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu tempat pembakaran kurban persembahan bagi Tuhan, itu hanya boleh disentuh oleh imam. Saya kira saya pernah cerita ya, tugas imam besar itu sangat berat. Jadi dia harus memeriksa kehidupannya selama 1 tahun. Sekiranya dia tidak bercela, lalu kemudian dia mewakili umat untuk masuk dalam ruang Maha Kudus 1 kali 1 tahun. Dan dalam tradisi imam masuk di ruang Maha Kudus itu dia kakinya dirantai. Kenapa? Karena kalau sudah tidak keluar dari dalam itu artinya sudah mati. Karena siapapun yang masuk di ruang Maha Kudus mempersembahkan kurban perapian bagi Tuhan harus kudus, harus suci. Ini tradisi perjanjian lama. Dan karena itu kalau masuk, wah jangan-jangan ini imam yang pimpin kita ini tidak kudus sehingga sudah mati di dalam. Tidak ada yang berani menyentuh. Karena itu ditarik saja dari dalam. Nah, itu dirantai ya. Nah, Lewi itu untuk memimpin puji-pujian, kemudian mempersiapkan ibadah, mengatur peribadatan dan lain sebagainya. Itu semua diatur dalam Bilangan 3 ayat 4 dan 1 Tawarik ke-23 dan 26. Nah, 2 imam ini juga kemudian misalnya Lewi, dia mengandalkan tentang persepuluhan, hidup dari persepuluhan. Lalu imam hidup dari korban sajian. Jadi biji-bijian yang dibawa umat Tuhan kepada imam untuk dipersembahkan itulah kemudian menjadi makanan imam. Dan setelah persembahan itu dibawa akan diambil segenggam dan itu kemudian dibakar. Nah, inilah yang kemudian menjadi tradisi tentang perapian, bahwa semua yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itu dalam doa kita, doa persembahan seringkali kita menyebutnya, majelis gereja berdoa, kiranya persembahan kami ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Itu tradisi imam, perapian, pembakaran persembahan, perapian bagi Tuhan. Nah, di dalam Imamat pasal 2 ayat 13 menjelaskan tentang setiap kurban bakaran harus dibubuhi garam. Nah, ini tadi berangkat dari ayat 29 itu. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ternyata ayat ini sangat terkait dengan kurban bakaran perapian bagi Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 2 ayat 13, bahkan Tuhan berjanji di situ. Ya, saya bacakan ya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam, perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, jadi kita sudah mulai mengerti ya bagaimana Tuhan menggenapi nubuatan, bagaimana Tuhan kemudian menjadi pusat penggenapan dari firman Allah itu sendiri. Perjanjian tentang garam. Setiap korban yang dikorbankan, yang dibakar harus naik kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum. Dan itu berulang kali disampaikan oleh Tuhan kepada para imam. Imamat pasal 2 ayat 2, ayat 9, ayat 16. Itu tentang ayatnya supaya kita bisa menjelaskan tentang bagaimana orang Kristen harus di dalam dirinya harus mempunyai garam. Dengan demikian bahwa garam di sini, setiap orang percaya harus memiliki garam adalah harus memiliki keterkaitan relasi dengan Tuhan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu garam perapian.
Hal yang kedua, bahwa setiap orang percaya harus dimurnikan dengan api. Supaya garam kita, kualitas kehidupan kita harus dimurnikan dengan api. Ada dua pemurnian tentang api yang dibahas di sini. Kalau kita baca ayat sebelumnya di pasal 9 itu, ayat 38 khususnya 43 ke bawah sampai 48, ada dua fungsi api. Pertama adalah memang untuk membakar orang yang tidak mau bertobat. Dia akan dibuang ke tempat di mana ulat-ulat tidak mati. Wah, ngeri juga ini. Dibuang ke api yang tidak pernah padam. Itu perapian kekal. Yang kedua adalah tentang pemurnian iman. Diuji dengan berbagai hal. Ya, termasuk pergumulan, masalah. Ya, kita tidak tahu ya sejauh mana kadar iman saya tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa tantangan. Apakah kita cari masalah atau cari tantangan? Tidak. Yo salah duka toh ke daka bangki masalah, daka duka ke gara-gara tania ya toh di sana toh. Bukan itu yang dimaksud kalau cari gara-gara, cari masalah. Tapi dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari pergumulan hidup, masalah yang kadang kita tidak duga lalu kemudian datang. Dan disitulah sejauh mana kita kemudian menjadi seorang pribadi yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan kalau Yesus dalam pengajarannya tentang ujian-ujian itu adalah ujian karena kita melakukan kebenaran. Ya, berbahagialah engkau kalau engkau dihina karena aku. Berbahagialah engkau ketika engkau dibunuh sekalipun karena aku. Ini yang dimaksud tentang ujian-ujian, tantangan kehidupan yang datang karena kita melakukan kebenaran. Yo, jadi ya tidak menggampangkan masalah Pak. Tabe ke mana nasi kalet kita usidi na demo. Tidak menerima itu. Ya, anggaplah itu adalah bagian dari ujian. Kita mau melakukan sesuatu pelayanan yang luar biasa, ada saja pergumulan. Ya, termasuk saya ya. Ada begitu banyak pergumulan yang hadir di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita. Pandio menipukada misa si misa toh. Ya, itu adalah ujian untuk kita pahami sebagai proses pemurnian terhadap kehidupan kita yang harus memiliki garam dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kemudian Markus 9 ayat 10, Markus pasal 9 ayat 50, bahwa setiap orang hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Apa yang mau disampaikan di sini adalah tentang keterkaitan kita, keintiman kita dengan Tuhan harus dibangun di dalam janji bahwa ternyata yaitu garam harus bersumber pada kemelekatan kita dengan Tuhan atau keintiman kita dengan Tuhan atau bahkan menjadi perintah perjanjian Tuhan antara dirinya dengan manusia. Jadi kehidupan kita orang percaya harus hidup dalam perjanjiannya Tuhan sendiri antara Tuhan dengan kita, bahwa kita harus hidup di dalam kehendaknya. Nah, dengan demikian bahwa kita akan mempunyai garam itu akan berdampak bagi sesama kita. Pertama, seperti apa garam itu berdampak atau kehidupan orang percaya berdampak. Pertama adalah kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Yang saya maksudkan adalah dalam bacaan hari Minggu yang lalu, siapakah yang terbesar di antara para murid? Dalam perjalanan ke Kapernaum, murid-murid Tuhan Yesus berdebat tentang siapakah yang terbesar di antara kita. Sampai melupakan bahwa ada Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dan ketika mereka istirahat, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah yang kamu perbincangkan di perjalanan? Mereka diam karena mereka berdebat soal siapa yang terbesar di antara kita. Soal siapa yang akan menjabat nanti ketika Tuhan Yesus menjabat sebagai raja atas Israel. Ini pukulan berat bagi gereja saya kira.
bahwa ternyata kalau kita masih memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara kita di dalam gereja, dalam persekutuan, ini tanda tanya tentang garam bagi kita. Karena yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Gereja bersama, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Dan kalau kita kemudian melupakan Tuhan Yesus dalam perjalanan kita, Tuhan Yesus bertanya, siapakah, apakah yang engkau perdebatkan? Artinya kita belum selesai dengan diri kita. Relasi kita dengan Allah, garam kita, kemungkinan bukan garam yang asli. Di ayat 10 bagian A. Kalau garam tidak asin lagi, dengan apa garam itu diasinkan? Saya juga cari arti kata ini. Karena namanya garam ya pasti asin. Tapi apa yang dimaksud Tuhan garam yang tidak asin? Ternyata di tambang garam itu ada garam yang bercampur dengan kotoran sehingga itu tidak asin dan itu dibuang. Ini di Palestina. Palestina siapa malek? Nana itu laut mati di sana. Tak apa hukum male teh jadi kupu kadang-kadang bang dulu teh. Mudah-mudahan suatu saat melihatnya. Tapi ternyata ketika garam di sana ditambang, ada garam yang bercampur dengan kotoran dan inilah yang kemudian disebutkan sebagai garamnya tidak asin. Untuk apa? Pasti dibuang. Kita belum menjadi garam yang sesungguhnya ketika hidup kita masih menjadi fokus. Siapakah yang terbesar di antara kita? Kalau saya menganggap diri pimpinan dalam jemaat ini dan semuanya harus saya sampaikan itu yang diikuti, itu juga adalah salah. Karena yang terbesar yang harus kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Toh apa yang saya harus katakan harus diuji dengan firman. Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Nah inilah yang kemudian menjadi perenungan yang pertama bagi kita terkait dengan bacaan kita saat ini yang merupakan lanjutan dari bacaan yang lalu. Lalu Tuhan Yesus di pertengkaran itu Tuhan Yesus datang bawa anak kecil. Inilah anak kecil. Kalau engkau tidak seperti ini menyambut dia, maka kamu tidak akan menikmati kerajaan Allah yang kita kejar itu. Siapa yang mau besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Menjadi pelayan. Siapa yang mau jadi besar, hendaklah jadi pelayan, melayani Tuhan karena ada perjanjian garam. Ada komitmen kita untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam terang kasih Kristus. Harus selesai dengan diri sendiri. Hal yang kedua adalah harus selesai dengan tentang kemampuan untuk mengelola segala yang ada pada kita. Ini sangat tegas, menjauhkan diri dari dosa. Supaya hidup saya menjadi garam, maka saya harus jauhkan diri dari dosa. Itulah yang disebut dengan dikuduskan. Anak-anakku sekalian, dikuduskan itu adalah ditersendirikan untuk menjadi umat Allah. Bukan putih seperti salju. Tapi ditersendirikan untuk menjadi umat Allah, untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu sangat tegas firman Tuhan. Kalau tanganmu yang berdosa, satu tanganmu yang berdosa, penggal. Ini ngeri. Penggal dan buang. Lebih baik misa ari limanta male tama suruga daripada dua masuk di neraka. Tentu ini simbol tentang jangan main-main dengan dosa. Kalau kakimu yang membuat kita sesat berdosa, penggal. Lebih baik kita timpang, gento, tama suruga daripada dua kaki kita masuk ke dalam neraka. Ini sangat tegas pengajaran tentang ini. Ini tentang kemurnian garam. Kalau matamu, bayangkan, kalau matamu yang membuat engkau sesat itu berjalan jauh dari kehendak Tuhan. Kalau matamu membuat engkau sesat, cungkil. Lebih baik kita buta masuk dalam kerajaan sorga daripada dua mata kita masuk ke dalam neraka. Ini tentang saya, ini tentang pribadi kita, garam yang mestinya menggarami. Hal yang kedua adalah bagaimana kehidupan itu berdampak bagi sesama. Kita bisa menguji diri masing-masing ini. Masih asyam rakate tak parkah garam palsu rakah. Bagaimana dengan relasi dengan sesama? Barang siapa ayat 38 Yohanes
kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dengan namamu, lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ini soal iri hati. Saya pernah ditanya, bagaimana tanggapan, saya masih di Sukabumi, bagaimana tanggapan Pak Pendeta dengan pelayanan seorang pastor yang luar biasa di Kalimantan menyembuhkan orang. Saya katakan, saya tidak ada tanggapan. Kalau mau mendapatkan tanggapan, baca Alkitab. Saya tidak mau jatuh pada penghakiman. Karena Alkitab berbicara, di dalam nama Yesus, ada orang yang dikaruniakan untuk menyembuhkan. Jangan kita iri dengan pelayanan orang lain, keberhasilan dengan orang lain. Wah, mungkin dia pakai jimat-jimat. Mungkin pakai apa. Akhirnya kan pikiran kita sudah kemana-mana, entah. Kita semakin jatuh. Ini Yohanes. Tuhan, kami mencegah orang yang menyembuhkan di dalam namamu karena dia bukan pengikut kita. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita iri dengan pelayanan orang lain. Tidak perlu, fokus pada garam kita. Di dalam diri kita ada garam yang Tuhan sudah tanamkan. Dalam perjanjian garam itu, dalam kemelekatan kita kepada Tuhan, kita menyadari bahwa potensi saya apa. Kembangkanlah itu, tidak perlu pusing dengan kemampuan orang, kehebatan orang. Jadikanlah itu motivasi. Jadikanlah itu semangat melayani. Jadikanlah itu sebuah prestasi yang harus mendorong kita. Tapi iri hati kemudian membuat kita senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya, kemudian penan tahu kalau kita lihat orang dan hati kita sakit karena dia berhasil, wah artinya iri hati masih ada di hati. Singkirkanlah itu. Itu garam yang harus dibuang. Kalau kita menderita orang, melihat orang sukses, itu iri hati. Tabuang itu. Atau kalau kita senang melihat orang menderita, itu juga iri hati. Tabuang itu. Kita belum ada garam. Kita belum dimurnikan. Kami mencegahnya dan Yesus langsung menegurnya. Jangan engkau tegur orang itu. Karena selama belum berbahaya untuk kita atau bersama dengan kita, dia adalah kawan. Siapa aja yang kemudian mau melayani, memberikan talentanya, dukunglah dia, doakanlah dia. Sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus. Iya, Paulus juga pernah mengatakan bahwa ada orang yang memberitakan Kristus, mungkin motivasinya baik, tidak baik. Tapi terserah, yang penting nama Kristus diberitakan. Pada suatu saat juga orang akan bertanya, siapa Kristus yang sesungguhnya? Dan menemukan tentang Kristus yang sejati. Oh, seperti ini. Lalu bagaimana garam dalam relasi dengan orang lain selanjutnya? Barang siapa tidak melawan kita, ia adalah di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bagaimana kita menjadi garam? Termasuk memberi secangkir air putih. Ya, anak-anakku ya, 18 orang. Kita punya talenta yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Tapi ingat bahwa ternyata semua hal yang memuliakan Tuhan, termasuk memberi secangkir air putih bagi orang yang haus. Nah, kopong Yesus, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Luar biasa. Ya, jadi tak enak kapua itu apa di Pak Ben namanya di ko ya itu kebaikanku, ini berkatku dan lain sebagainya. Belum tentu apa yang kita berikan itu berdampak positif atau baik bagi orang lain. Tapi memberi air putih bagi orang yang haus itu sudah sangat jelas manfaatnya. Ya, artinya apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam pelayanan, lakukanlah itu untuk membesarkan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemudian saya harus cari nama dan lain sebagainya. Itu tentang garam yang asin, yang memberikan cita rasa, yang memberikan semangat, kelesatan pada persekutuan. Aku berkata kepadamu, siapa yang melakukan itu, dia tidak akan kehilangan upahnya. Luar biasa janji Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menghadirkan garam dalam kehidupannya. Ini menjadi
pesan penting bagi kita, nasihat penting bagi saya dan saudara-saudara untuk kemudian merenung apakah di dalam diri saya sungguh-sungguh garam itu sudah ada. Apakah relasi saya dengan kuat sungguh-sungguh dibangun di dalam doa. Di Yakobus tadi juga disampaikan tentang kuasa doa itu, besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Kenapa? Karena bukan doa itu yang kemudian menjadi sumber kekuatan, tapi Tuhan sendiri dengan yakin berdoa kepada sumber yang memberi pemulihan. Di nats lain dikatakan, ya mungkin kamu sudah berdoa, sudah berulang-ulang berdoa memintanya, kamu tidak mendapatkan karena kamu salah berdoa. Artinya apa? Tidak ada keintiman, tidak ada kesadaran iman tentang kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa, tapi pikiran kita entah di mana. Saya berdoa syafaat biasanya pikiranku melayang-layang karena kurang itu noni sandala, noni sepatu, orang keluar lalu lalang. Jangan-jangan banyak doa syafaat kita tidak diterima oleh Tuhan karena kita memberikan catatan untuk pelayan untuk didoakan. Manilam sembayang kina lari masuk dapur mau apa sekarawan kuku aduh. Padahal nala di kampanye na. Atau apa di pasar dia lo dapur nah pasti di kampanye ada manis sule. Tapi ini keteguran bagi kita. Memang apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Sehingga ketika orang lain berdoa luar biasa lalu kemudian kita berdoa, oh nah tangan arangnya kupong matua. Jangan-jangan entah hati kita di mana atau kita memaksakan kehendak kita dalam doa kita. Bukan kemudian Tuhan engkau yang berkuasa, lakukanlah, kau bertindak yang terbaik bagi kami. Saya pernah disuruh untuk berdoa untuk ini sepupu saya dan diminta om doakan penyerahan. Saya bilang bukan saya berhak untuk menyerahkan nyawanya orang. Saya tidak tahu, saya berdiam, saya mau katakan apa ya. Cuma berdoa, ya Tuhanlah yang memberi yang terbaik, Tuhan yang punya hidup, yang menghidupkan manusia adalah Tuhan. Kerinduan kami untuk saudara kami ini hidup, tapi hidup ada di tanganmu, jadilah kehendakmu. Kan dipaksa tuh puang ke diko alami puang, tak mau ada sanggup tuh. Itu memaksa Tuhan alami puang, dan itu terkadang kami dikondisikan untuk Pak Pendeta ke sini dulu untuk doa penyerahan. Wah. Puangnya tuh tentukan. Jadi kita berdoa yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini 18 anak kekasih kita akan diteguhkan. Saya meyakini betul bahwa ketika anak-anak kita ini dibaptiskan ketika masih kecil, orang tuanya lah yang berdiri di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Dan kemudian disampaikan bahwa doakanlah mereka. Dan inilah jawaban doa Bapak Ibu. Anak-anak kita tumbuh dengan baik, fisik, dan juga kita imani bahwa juga dalam pengenalan yang benar di dalam Tuhan. Lewat doa Bapak Ibu, lewat pengajaran nasihat firman Tuhan dari Bapak Ibu, anak-anak kita tumbuh dewasa. Dalam pendampingan dari gereja lewat katekisasi sidi, kita juga percaya sebagai bagian dari Tuhan memproses anak-anak kita sampai pada secara pribadi menyatakan pengakuannya. Terima kasih untuk segala yang diupayakan dari majelis gereja, pendampingan yang luar biasa, dari orang tua secara khusus yang luar biasa mendoakan anak-anak kita. Doa orang tua yang sungguh-sungguh, percayalah besar kuasanya untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan terus menjadi garam. Jangan paksa untuk menjadi garamnya orang lain. Tuhan sudah menaruh garam bagi mereka sendiri. Kenali potensi, kenali garam, kenali setiap karunia yang Tuhan berikan bagi anak kita, sehingga tugas kita orang tua adalah mendampingi mereka untuk mereka berdampak yang baik dalam kehidupan
kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, permasyarakatan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya kita menghidupi atau menghadirkan garam dalam setiap pribadi kita. Amin. Kita tunduk sejenak, masing-masing merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca. Ampuni kami Tuhan, kalau garam kami sudah hambar. Kiranya kami bersedia untuk kembali dimurnikan, untuk kembali kepada jalan yang benar, sehingga dalam kehidupan kami Tuhanlah yang kami besarkan, Tuhanlah yang kami muliakan, dan kami adalah hamba yang harus memuliakan dan berdampak bagi kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan jika firman-Mu saat ini menegur hamba-Mu, juga sekiranya menjadi nasihat dan teguran bagi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi berkat, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan pujian atau paduan suara dari jemaat keramat untuk memuji Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, mereka akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan pada saat ini, Saudara Amelia Putri Bonga, Arlin Giovanni Liku, Asahra Delia Vega, Elvani Kandari, Gloria Stella Tolanda, Maria Nadine Edis Pratiwi, Meilani Putri Manuela Lapu, Meili, Saudara Natali Mutiara Pareang, Saudara Brian Tallumanu, Saudara Cliver Timiti Pratama Hensi, Saudara Darius Michael Palonda, Saudara Deserio Giovanni Cristiano Mantong, Saudara Farel Popang Tandiarang, Saudara Glael Jonathan Rante, Saudara Heskiel Immanuel, Saudara Marcelino Megawan, Saudara Raka Desnoel Sapanruru. Saudara-saudara yang disebutkan namanya disilakan untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut. Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah engkau percaya? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta tahluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji, Saudara Amelia Putri Bonga? Ya, saya berjanji. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Arlin Giovanni Liku? Ya, saya berjanji. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Asasra Delia Vega? Ya, saya berjanji. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Elvania Kandari? Ya, saya berjanji. Kolose 3 ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Gloria Stella Tolanda? Ya, saya berjanji. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Maria Nadine Edis Pratiwi? Iya, saya berjanji. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Meilani Putri Manuela Lapu? Ya, saya berjanji. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Meili? Ya, saya berjanji. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Natali Mutiara Pariang? Ya, saya berjanji. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Brian Talumanu? Ya, saya berjanji. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Cliver Timothy Pratama Hensi? Ya, saya berjanji. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Darius Michael Palonda? Ya, saya berjanji. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan baginya. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Deserio Giovanni Cristiano Mantong? Ya, saya berjanji. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Farel Popang Tandiarang? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Glael Jonathan Rante? Ya, saya berjanji. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Heskiel Immanuel? Ya, saya berjanji. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada sudahannya akan selamat. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Marcelino Megawan? Ya, saya berjanji. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin. Apakah engkau berjanji, Saudara Raka Desnoel Sapanruru? Ya, saya berjanji. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun kau pergi. Amin. Amin. Saudara-saudara, dengan kepercayaan, pengakuan, dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang baru menyatakan pengakuan imannya disilakan untuk berlutut. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya mengajak jemaat untuk berdiri, kita mohonkan doa berkat untuk anak-anak kita. Kiranya halik dunia. Majelis akan menyerahkan surat CD dan Alkitab. Ya, jemaat disilakan duduk kembali. Sebut namaku di dalam haramu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih
Terima kasih Papa Mama untuk doanya, bimbingannya. Tapi bukan berarti bahwa pendampingan, doa, kasih sayang dari orang tua berhenti ya. Tetap doa, doakan, semangati untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam gereja, dalam panggilan mereka di mana mereka telah berjanji untuk mengangkat pelayanan sama-sama dengan kita, punya hak yang sama dalam gereja untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini dan dimanapun Tuhan tempatkan nantinya. Mereka akan memulai dari diri sendiri dan keluarganya. Disilakan puji-pujian dari anak-anak sekalian yang telah di CD.
biarpun kecil dan sederhana, dimulai dari diri, dari keluarga, semua Tuhan akan buat besar. Terima kasih Tuhan akan dinyanyikan Kantoria untuk mengiringi keluarga, menyatakan tanda syukur atas peneguhan di anak-anak kita hari ini. Kita berdoa syukur atas selesainya anak kita diteguhkan dalam sini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh Kudus saudara-saudara kami ini telah mengaku imannya secara pribadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, dan kekuatan Roh-Mu
memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus Yesus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam kasih untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, segenap majelis gereja, orang tua maupun keluarga dari anak-anak Sidi Baru, serta segenap anggota Jemaat Keramat yang berbahagia. Bersyukur kepada Tuhan bahwa proses pembelajaran katekisasi tahun 2024 telah selesai, dan saat ini kita menyaksikan kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada 18 peserta katekisasi yang telah menerima peneguhan Sidi dan akan menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Selamat kepada adik-adik dan selamat kepada orang tua dan keluarga yang berbahagia pada hari ini. Saya Viola Injelika Payangan, mewakili pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Keramat dari bidang organisasi, menyambut dengan penuh sukacita anggota Sidi Baru untuk bergabung dalam PPGT Jemaat Keramat. Harapan kami, adik-adik semua akan menjadi saudara dan teman yang setia untuk mengalami proses berakar, bertumbuh, dan berbuah di tengah-tengah persekutuan untuk mewujudkan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga memohon kepada orang tua motivasi peserta Sidi Baru untuk semangat dalam PPGT. Untuk itu saya mengundang Henry dan Sharon mewakili pengurus, Arlin dan Michael sebagai perwakilan anggota Sidi untuk maju ke depan dalam simbolisasi penyerahan untuk bergabung sebagai anggota PPGT. Saya juga mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, terapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari singgah dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Silakan untuk duduk kembali. Vokal grup dari PPGT dan guru sekolah minggu, disilakan.
Tuhan dimuliakan untuk setiap pujian. Luar biasa kalau anak-anak kita hadir di tengah-tengah gereja. Bertambah lagi 18 nanti tambah banyak.
Mari kita bersama-sama kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita dan pengakuan iman Rasul. Bersama dengan seluruh orang yang percaya di muka bumi dan segala zaman dan tempat, mari kita mengaku bersama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan buat Tuhan, dan di depan ada kotak pembangunan. Mazmur 24 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan, apalah arti ibadahmu. Sungguh
sejati kasihilah sesamamu. Nada sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
persembahan pujian dari orang tua peserta studi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus tanggal 13 Oktober. Karena itu dengarkanlah formulir persiapan perjamuan kudus. Dan ini rencana akan kita lakukan bersama dengan anak-anak kita yang telah dibaptis, ya, juga yang telah disidik. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Titah Tuhan Yesus ini yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 27 ayat 29. Masih ada waktu 2 minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, juga kemudian menjelaskan bersama-sama dengan majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, orang tua, untuk kita bersama-sama menjelaskan makna dari setiap pesan Tuhan kepada anak-anak kita yang akan mengikuti perjamuan kudus. Dalam sidang sinode Gereja Toraja yang terakhir, kemudian secara teologis telah menyepakati bersama-sama setelah digumuli berpuluh-puluh tahun bahwa kita memutuskan bersama bahwa anak pun kemudian berhak untuk merayakan imannya kepada Tuhan atas janji, atas keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan bagi setiap kita, bahwa bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih akan dipanggil oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita terus sampaikan, ajarkan firman Tuhan ini kepada anak-anak kita, bahkan kepada keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan datang. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan,
Kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita bawa bersama, yang pertama tentu kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kebesaran Tuhan yang boleh dinyatakan oleh Tuhan pada hari ini terhadap ke-18 anak-anak kekasih kita yang luar biasa, dan juga syukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa untuk segenap anggota jemaat kita yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses berobat jalan. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Lin C.S. Kandari, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Bapak Yulius Pangala, Ibu Suyatini Pata, Bapak Urbanus Setiawan yang dirawat di rumah sakit Koja, dan juga induk kekasih kita Tante Ludi, keluarga dari Bapak Martinus Pongbija yang dirawat saat ini di rumah sakit Cibinong, ya, rumah sakit daerah di ruang ICU. Ya, mungkin ada tambahan, nanti kita bawa semuanya di dalam doa. Kemudian kita berdoa juga bersyukur untuk segenap anggota jemaat yang merayakan ataupun yang mengalami pertambahan usia pada tanggal 29 sampai pada 29 bulan 9 sampai tanggal 5 bulan 10. Yang pertama Ibu Selviana P. Garanta, Ibu Alfrida P. Kasiaheng, anak kekasih Yordan Tadi Rapat, anak kekasih Rahel P. Mangiri, Ibu Hana R. Rantetoding, anak kekasih Gerald S. Andayan, Bapak Herlianto D. Kandari, Ibu Lisa T. Limbong, Bapak Daniel Roni Widodo, Bapak Irian Rante, Bapak Robert Shirenden, Anak Aditya Adiani Christine P, Anak Evelyn B. Belvania Widlan, Ibu Berta Tulak, Ibu Esther Lambe, Anak Sandayona Belvidere Deka, Ibu Oktanita M. Sibala, Ibu Ripka Belebang, dan Anak Julius Padali, Anak Miyuki Graciela Tiwa, Anak Kristina Ranti Tandung, dan Anak Elena Belvania Deka, juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kita membawa doa untuk usaha dan pekerjaan, kemudian yang mencari pekerjaan dan menanti teman hidup, dan juga anugerah anak, kemudian yang mengalami pengurangan kerja, kemudian lanjut usia, orang tua kita yang sudah ditinggalkan pasangannya, dan anak-anak yatim piatu. Kemudian yang jauh dari keluarga. Lalu anak-anak di dalam studi, di dalam jenjangnya masing-masing, pelayanan lingkup jemaat, Klasis Pulau Jawa, Sinode, dan juga Sinode Gereja Toraja, pemerintah, dan juga dunia. Baik, mari kita datang bersyukur di hadapan Tuhan, serta kita bawa juga rencana perjamuan kudus sedunia pada tanggal 13 September. Biarlah semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di sorga. Di dalam kami menghayati akan kasih-Mu yang senantiasa hadir dan mengalir di dalam hidup kami sampai pada hari Minggu yang kudus ini. Sungguh ya Tuhan, kami boleh menyaksikan sebuah penyertaan yang luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Seperti yang boleh kami alami di Minggu Kudus ini, di mana kami semuanya boleh bersama-sama Tuhan sertai, pimpin untuk mengalami ibadah hari Minggu. Dan di dalam ibadah Minggu ini ya Tuhan, kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai akan kehidupan iman, kehidupan jasmani dari anak-anak kekasih kami. 18 anak kekasih kami ya Tuhan yang sudah menjalani proses pembelajaran di dalam kelas katekisasi. Dan juga ya Tuhan, pada hari ini Tuhan berkenan menganugerahkan sebuah peristiwa yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan mereka, di mana pada masa kecil mereka, melalui kehidupan orang tua dan keluarga, iman mereka telah disampaikan kepada Tuhan untuk menjadi bagian daripada keluarga Allah.
Dan kini melalui proses pembelajaran di dalam kelas katekisasi dan di dalam peristiwa peneguhan sidi pada hari ini, apa yang dirindukan oleh keluarga, oleh orang tua ya Tuhan, bahkan kami sebagai jemaat Tuhan, dan secara khusus, secara pribadi daripada anak-anak kekasih kami, Tuhan telah anugerahkan. Ini di sini, di hari Minggu yang kudus ini Tuhan, sesaat yang lalu, Engkau telah menyertai dan memperkenankan ke-18 anak-anak kekasih kami ini menyatakan pengakuan iman mereka secara pribadi bahwa mereka percaya, mengaku, dan berjanji untuk menghidupi iman yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka sejak mereka masih kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menyatakan kuasa-Mu kepada setiap orang tua yang telah mendampingi keluarga, yang telah mendampingi, yang telah membesarkan, bahkan juga bersama-sama dengan gereja Tuhan, memberikan pendampingan yang terdalam, sehingga 18 anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan telah dimampukan untuk berada di dalam tuntunan Tuhan, mengaku secara dewasa iman mereka. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, teruslah Engkau menuntun dan menyertai baik anak-anak kami semua yang menjadi sidi baru pada saat ini dan juga keluarga untuk bersama-sama dengan gereja Tuhan di Jemaat Keramat ini, sehingga mereka boleh terus bertumbuh ya Tuhan, pendampingan terus boleh dinyatakan dan anak-anak kami bertumbuh, berkembang, memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk gereja-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan sudah percayakan melalui pelayanan proses pembelajaran katekisasi dan juga proses peneguhan sidi sampai pada hari ini. Limpah kasih dan berkat selalu mengalir di dalam kehidupan pelayan-pelayan gereja-Mu Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang terus mendoakan akan peristiwa pembelajaran ini sampai pada saat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk terus mendoakan sehingga iman terus bertumbuh, berkembang di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Keramat ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih juga bahwa sepekan lamanya Engkau juga sudah menyertai kami ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, aktivitas kami, rumah tangga, pekerjaan, studi, segenap perjuangan kehidupan. Tuhan peliharakan kami sampai hari ini. Dan karena itu Tuhan, kami datang membawa doa untuk semua anggota jemaat Tuhan, keluarga kami yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini. Baik yang tertulis namanya di dalam pokok doa ini maupun yang belum sempat tertuliskan, baik yang dekat bersama dengan kami maupun yang jauh. Tuhan yang Maha Kuasa menolong, menjamah, memberkati proses pemulihan sehingga boleh mengalami kekuatan senantiasa, kesabaran di dalam proses pemulihan, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, begitu pun juga kami berdoa untuk semua orang tua kami, opa, oma, di dalam kehidupan mereka, di dalam keterbatasan mereka Tuhan, kelemahan fisik mereka. Namun kami percaya iman yang kuat selalu ada dan menyala di dalam diri mereka. Berkatilah semuanya untuk selalu semangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga datang membawa syukur kami untuk segenap anggota jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia ya Tuhan di sepekan ini. Tuhan menyempurnakan sukacita yang dirasakan, yang dialami untuk selalu sehat, untuk sukacita bersama dengan keluarga, dan juga tentunya panjang umur. Dan demikian juga dengan yang tidak tertuliskan di sini, kami juga bawa doa kepadamu. Tuhan memberkati senantiasa, serta setiap keluarga yang boleh menghitung setahun perjalanan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sebagai keluarga Allah. Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan sukacita untuk menjadi keluarga yang harmonis senantiasa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami pun juga membawa akan
berbagai pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ataupun perjuangan di dalam kehidupan kami. Usaha yang terus dijalankan, pekerjaan juga yang Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan memberkati semuanya agar di dalam setiap provinsi boleh melaksanakan tugas pekerjaannya dan membangun usahanya sehingga semuanya dilancarkan. Berkat-berkat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga melalui usaha dan pekerjaan. Kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan, Tuhan mengaruniakan juga kesabaran, membukakan pintu-pintu pekerjaan agar ya Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan, dan juga bagi yang menanti hadirnya teman hidup dan juga hadirnya anugerah anak. Tuhan memberikan yang terbaik, waktu yang tepat, kami percaya Tuhan akan memberkati. Begitu juga kami berdoa yang saat ini sedang mengalami pengurangan kerja. Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya mereka mengalami kesabaran, mereka tetap berjuang, yakin penuh bahwa satu pintu tertutup, ada banyak pintu yang terbuka daripada Tuhan. Karena itu tetap semangat di dalam doa, di dalam firman Tuhan, dan juga terus berusaha. Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa untuk semua orang tua kami yang saat ini sudah berada di dalam keadaan sendiri, ditinggalkan oleh pasangan hidupnya kembali kepada Tuhan, bahkan juga segenap anak yatim piatu yang sudah ditinggalkan oleh ayah ibunya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang adalah sahabat kami, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai, bahkan mengutus kami untuk menjadi sahabat seperjalanan berbagi kehidupan, sehingga semuanya tidak merasakan kesendirian, tetapi ada Tuhan dan anak-anak Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk semua keluarga-keluarga yang jauh dari keluarganya, baik suami, istri, orang tua, anak, dan saudara. Biarlah komunikasi tetap terjalin ya Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan tetap melindungi dimanapun berada, dan biarlah selalu sehat dan baik berkat Tuhan selalu juga dirasakan. Perjuangan anak-anak kami di dalam tingkat pendidikan mereka, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga semua boleh berproses di jenjangnya masing-masing, dan di dalam proses ini mereka selalu mengandalkan Tuhan, sehingga boleh selesai dengan baik dan kemudian boleh menggunakan pengetahuan dan ilmu mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang setia, kami juga berdoa untuk semua pelayanan, baik di lingkup jemaat kami di Jemaat Keramat ini. Tuhan menolong, memberkati untuk semua program-program pelayanan yang sedang dan sudah dicanangkan ke depannya ya Tuhan. Secara khusus bahwa kami bersyukur proses katekisasi dan juga CD sudah berjalan dengan baik di dalam tuntunan Tuhan. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pelayanan akan adanya kebaktian penyegaran iman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yandi Manobe. Terima kasih untuk kesempatan di mana jemaat-Mu Jemaat Keramat boleh mengangkat satu program yang luar biasa untuk memberikan pendampingan kepada jemaat Tuhan untuk semakin bersemangat di dalam iman pada tanggal 5 Oktober. Tuhan menolong sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik. Semua yang sudah memberikan dukungan dalam proses ini, Tuhan selalu memberkati di dalam kehidup semua. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang setia, kami juga berdoa untuk proses pelaksanaan perjamuan kudus sedunia, di mana untuk jemaat kami, Jemaat Keramat ini ya Tuhan, kami akan memulai seperti apa yang menjadi arahan dan keputusan Sinode Gereja atau Raja, bahwa perjamuan kudus ke depannya atau yang akan berlangsung di Jemaat Keramat ini dan juga di jemaat-jemaat yang lain yang sudah berlangsung, perjamuan kudus ini akan dilaksanakan bersama dengan semua anggota jemaat yang sudah dibaptis. Karena itu ya Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sebagai orang tua
yang akan menghadirkan, yang akan membawa anak-anak kami, yang akan menyampaikan arahan kepada anak-anak kami untuk boleh dengan penuh syukur dan sukacita mengambil bahagian dalam perayaan ini sebagai satu keluarga yang telah dikaruniakan anugerah terbesar di dalam hidup ini, yaitu keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah beberapa waktu ke depan ini melalui Roh Kudus Tuhan, Tuhan menuntun kami sebagai orang tua, bahkan sebagai guru-guru sekolah minggu, juga sebagai majelis gereja, sebagai jemaat, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain akan pemahaman ini bahwa betapa kami sungguh bersyukur saat ini keputusan ini telah memberikan ruang bagi semua anggota jemaat yang sudah baptis untuk merayakan peristiwa kemenangan yang sudah dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak kami juga senantiasa boleh dimampukan dan menghayatinya sehingga boleh mengikutinya dengan baik sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk harapan gerejamu, untuk pengembangan ruang pelayanan. Kiranya semuanya boleh Tuhan berkati, panitia dalam perjuangan penjualan tanah gereja dan juga pelaksanaan tugas-tugas yang sudah dianugerahkan. Kiranya Tuhan menolong sehingga semuanya boleh dijalankan dengan baik, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan lingkup Plasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah dan Sinode Gereja Toraja dalam rangka Sidang Raya PGI yang akan dilaksanakan pada bulan November. Kiranya Tuhan memberkati dan semuanya kami jemaat Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri turut mendukung kepercayaan yang diberikan oleh persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk melaksanakan akan arahkan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Pemerintah kami, bangsa Indonesia dan juga ya Tuhan dunia, Tuhan menolong dan memberkati agar semuanya juga boleh berada di dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami, pimpin kami semua. Terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah boleh diangkat oleh semua hamba-hambamu pada hari ini di dalam ibadah ini maupun juga ibadah nanti sore. Bahkan juga ibadah rumah tangga yang akan terlaksana di Cibubur nanti, biarlah semuanya juga boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Pimpin dan sertai kami untuk kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami, kehidupan jasmani kami, kehidupan aktivitas rohani kami, biarlah kami selalu berada di dalam rangkulan kasih Tuhan senantiasa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, biarlah Engkau yang menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, kami sampaikan doa ini. Amin. Mari berdiri. Kita mengangkat pujian Sang Maha Tabib telah dekat. Tuhan
Sidi Baru yang dikasih Tuhan dan segenap anggota jemaat yang dikasih Tuhan. Pergilah menjalani hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan dan teruslah mewujudkan kehidupan damai seorang dengan yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk kembali. Yang kami mengucapkan selamat buat adik-adik terkasih yang tadinya anak sekolah minggu, sekarang sudah menjadi anggota dewasa, sudah menjadi anggota PPGT. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dimohon kesabarannya untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat Minggu 29 September 2024. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-hambanya, Ibu Pendeta Asni dan Bapak Pendeta Rizal yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator muldia, dan operator sound system. Tuhan memberkati semua. Amplop PSB bulanan. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke Bendahara Jemaat Keramat atau TU Gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT, dan pembangunan, dimohon untuk menulis nominal persembahannya di masing-masing amplopnya. Perjamuan kasih. Ungkapan syukur dari keluarga peserta Sidi dalam bentuk jamuan kasih pada hari ini, Minggu, selesai ibadah jam 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Peruntukan pundi 4. Tanggal 29 September 2024 untuk KPI atau Kebaktian Penyegaran Iman di Gereja Keramat. Tanggal 20 dan 27 Oktober 2024 untuk Panitia HRG. Warta Komisi Diakonia. Kebaktian Penyegaran Iman dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 jam 16.00 atau jam 4 sore sampai dengan jam 19 atau jam 7 malam bertempat di Gereja Toraja Keramat. Pelayan firman oleh Pendeta Yandi Manobe STH. Kedua, pencarian dana tanggal 29 September 2024 berupa aksi masak oleh anggota diakonia, mohon dukungan dan partisipasi anggota jemaat. Ketiga, gladi resik untuk acara kebaktian penyegaran iman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 jam 19.00 di Gereja Toraja Keramat agar petugas yang sudah ditunjuk agar memperhatikan tanggal dan waktu yang sudah ditentukan, dan diharapkan kehadiran kita semua
yang bertugas dalam pelayanan kebaktian, penyegaran, iman. Terima kasih. Perjamuan kudus sedunia. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia pada ibadah Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Jam 9 dan jam 16.30. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Sidang Sinode AM Gereja Toraja ke-25 tahun 2021 telah memutuskan untuk mengikutsertakan anak-anak dalam perjamuan kudus. Hal ini juga telah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Namun jika masih ada orang tua yang ingin mengetahui atau penjelasan tentang keikutsertaan anak-anak dalam perjamuan kudus, dapat menghubungi Bapak Pendeta Rizal dan Ibu Pendeta Asni atau majelis gereja di sektor masing-masing. Warta PWGT Klasis Pulau Jawa. PWGT bersinergi dengan PKBGT akan mengadakan seminar pasutri dengan tema Harga Sebuah Kesetiaan dengan pembicara Pendeta Jaliman Sinaga dan Pendeta Muda Marlinda Sumbayang atau konselor perkawinan atau rumah tangga yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pada pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di Asana Suite Hotel Tower, Jalan Pangeran Antasari nomor 75, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Biaya ada kontribusinya sebesar 100.000 per orang, termasuk snack dan makan siang. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Asri PWGT dengan nomor 08521 736 3812 dan PKB dengan Bapak Amos Sirapa dengan nomor telepon 0811 88 93306. Warta PKB. Pemberitahuan kepada seluruh anggota PKB dalam rangka ulang tahun PKBGT. Maka PKBGT Keramat akan mengadakan perlombaan untuk beberapa cabang olahraga antara sektor. Pelaksanaannya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober dimulai dengan senam pagi pada pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan perlombaan. Adapun cabang olahraga yang dilombakan antara lain tenis meja ganda, catur, leng, domino, dan yoker khusus untuk PWGT. Mohon kehadiran dan partisipasi anggota PKB pada tanggal tersebut. Demikian pemberitahuan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacitanya serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit seperti yang telah didoakan tadi, mohon dukungan doa warga jemaat yang mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU atau majelis gereja. Ada tambahan untuk warta jemaat yang sudah dibagikan. Ada koreksi untuk pelayan firman Minggu tanggal 6 Oktober pagi, ibadah pagi jam 9, pelayan firman yang semula adalah Pendeta Asni akan digantikan oleh Bapak Barto Pakula untuk diketahui bersama. Tuhan Yesus memberkati.
kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberi salam dan ucapan selamat kepada ke-18 anak-anak kita yang telah di sini. Mulai dari sebelah kiri, mulai dari sebelah kiri. Perhatian kepada Bapak Ibu untuk keluarga anggota SIDI yang baru, sehubungan akan berlangsungnya ibadah keluarga jam 1 siang di Cibubur, maka Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta akan segera berangkat dengan bis gereja. Untuk itu, foto akan kita percepat. Satu anak akan diberikan 2 kali. Yang pertama peserta SIDI dengan kedua pendeta, yang kedua peserta SIDI dengan keluarga. Keluarga inti aja ya? Ya, dengan keluarga inti. Untuk nanti lanjutan fotonya setelah sesi ini berlangsung, karena mengingat saat ini sudah jam 12. Mungkin sekarang bisa dipersiapkan agar nanti kita tidak saling tunggu-menunggu. Yang pertama nanti akan foto peserta SIDI dengan kedua pendeta, kemudian yang kedua peserta SIDI, keluarga inti, dan kedua pendeta. Tapi udah berdoa gini kan? Iya. Masih panjang ya? Selesai. Tapi sekarang nggak boleh. Ya salaman, ya kamu di sini aja. Semuanya.
masih panjang. Hah? Iya. Udah ngantri mereka nggak enak. Hah? Mereka juga foto-foto di atas. Ya, ada foto-foto langsung ke ini. Mau dibilang? Cek, cek. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf, salamannya bisa kita lanjutkan di bawah, berhubung sudah jam 12 lewat. Kita akan foto bersama dulu. Soalnya kan udah bubaran. Yuk, adik-adik peserta sidi, Bapak Ibu pendeta, boleh kita mengambil posisi dulu untuk kita foto bersama mengingat waktu yang terus berjalan. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Salamannya mungkin di bawah saja dulu, kita akan lanjut sesi foto bersama dengan anggota Sidi baru. Yang pertama, pendeta, peserta Sidi dan semua yang bertugas hari ini. Mohon bersiap majelis, kantoria, pemusik. Yang kedua, nanti foto bersama pendeta, kedua pendeta bersama dengan nanti yang pertama saya panggil keluarga dari Brian Talumanuk dan Heskiel Immanuel. Yang kedua, keluarga dari Amelia Putri Bonga dan Asara Delia Vega. Bersiap-siap keluarga Amelia Putri Boga dan keluarga Brian Talumanu dan Heskiel Immanuel. Fotografer. Yang pertama, foto peserta Sidi bersama kedua pendeta dan yang bertugas hari ini, majelis, kantoria, pemusik. Kantoria, pemusik, majelis, silakan mengambil tempat. Bapak Ibu pendeta.
Setelah ini keluarga Brian berfoto bersama Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta. Yang pertama Brian dulu dengan Heskiel Immanuel, kemudian keluarganya, kemudian nanti yang ketiga keluarga besar. Brian dan Heskiel. Yang pertama Brian dan Heskiel bersama Ibu Pendeta, Bapak Pendeta dan Koordinator Komisi PWG Bu Martina, silakan. Yang kedua orang tua keluarga Brian dan yang ketiga keluarga besarnya. Setelah keluarga Brian bersiap-siap, keluarga bersiap-siap. Amelia Putri Bonga dan Asara Delia Vega. Kemudian yang ketiga bersiap-siap keluarga Arlin Giovanni Liku. Yang sekarang orang tua. Keluarga besar kalau ada. Setelah keluarga Brian, keluarga Amelia, Putri Bonga dan Asara bersiap-siap. Setelah itu keluarga Arlin Giovanni Liku. Bersiap-siap keluarga Arlin. Yang sekarang Amelia dan Azara. Orang tua, keluarga. Kalau ada keluarga besar bersiap-siap. Setelah ini keluarga Arlin Giovanni Liku. Setelah keluarga Arlin bersiap-siap keluarga Clifford Timothy Pratame Hensi. Keluarga besar ada? Tidak ada. Arlin Giovanni Liku. Bersiap-siap orang tua dari Arlin. Bersiap-siap keluarga besar kalau ada. Keluarga besar Arlin. Setelah Arlin bersiap-siap Clifford.
Selanjutnya Cleaver. Cleaver. Bersiap orang tua dan keluarga besar Cleaver. Setelah Cleaver, bersiap-siap Elvania Kandari. Bersiap-siap Elvania Kandari. Selanjutnya Elvania Kandari. Setelah Elvania Kandari, Darius Michael Palonda. Elvania. Bersiap Darius Michael Palonda. Bersiap-siap Darius. Setelah Darius, Gloria Stella Tolanda. Darius Michael Polanda. Setelah ini Gloria Stella Tolanda, setelah Gloria Deserio Giovanni Cemantong. Setelah Deserio Maria Nadien Edis Pertiwi. Gloria Stella Tolanda. Yuk, dipercepat sedikit ya. Bersiap-siap keluarga, orang tua dan keluarga besar.
orang tua. Setelah Gloria Deserio Gevani, Maria, setelah Deserio, Maria. Keluarga besar, oh ya. Deserio, bersiap-siap keluarga besar Deserio. Setelah ini Maria Nadine Edis Pertiwi. Setelah Maria Farel Popang Tandiarang. Maria, setelah Maria Farel Popang Tandiarang, setelah Farel Melani Putri Manuela Lapu. Bersiap-siap keluarga. Orang tua Maria. Setelah Maria Farel siap-siap, setelah Farel Melani. Farel. Setelah Farel, Melani, setelah itu Glael Yonatan Rante. Bersiap-siap Melani, setelah Melani Glael, setelah Glael Meili, setelah Meili Natalia Mutiara Pareang, setelah itu Marcelino Megawan. Habis ini Melani. Keluarga besar dulu, kemudian setelah itu Melani. Melani, setelah Melani Glael siap-siap ya keluarganya, keluarga besar juga siap-siap.
Keluarga Melani, ayo. Kalau bisa dipercepat. Siap-siap keluarga besarnya. Keluarga besar, kalau ada bersiap-siap. Glael, Jonathan, Rante. Glael. Setelah Glael, keluarga Meli. Bersiap-siap keluarga Meli. Setelah Meli, keluarga Natalia Mutiara Pareang. Keluarga besar. Meli. Setelah Meli, Natalia Mutiara Pareang. Setelah Natalia, Marcelino Begawan, dan yang terakhir Raka Desnoel Sapanruru. Natalia. Natalia.
Natalia, setelah Natalia, Marcelino. Natalia. Bersiap-siap Marcelino. Marcelino. Bersiap-siap Marcelino. Marcelino. Terakhir Raka Desnoel Sapanruru. Keluarga besar ada. Dan yang terakhir adalah Raka. Setelah ini boleh bebas berfoto ya.
Ya. Setelah ini bebas ya. Tes. Alkitab dengan surat CD-nya jangan ketinggalan. Periksa punya masing-masing. Adik-adik CD, Alkitab dan surat CD-nya jangan ketinggalan. Diperiksa masing-masing, disimpan dengan baik.